Shalom. Sekali lagi shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua, Bapak Mama bersaudara, semua yang hadir di tempat ini, di rumah Tuhan di sini ataupun yang mengikuti dari tempat yang masing-masing secara online. Pada hari ini ataupun nanti sepanjang rekord ini bisa ditonton atau diikuti. Tuhan memberkati kita semua. Satu kali ada seorang pemburu ya, orang yang pemburu burung Raja Wali gitu ya. Saya dengar cerita ini sekitar 30-an tahun yang lalu dan saya sangat terkesan dengan cerita ini dan cerita ini mempengaruhi kehidupan saya dan cara berpikir saya gitu ya. Di awal-awal pertobatan saya. Jadi ada seorang pemburu Raja Wali, dia naik biasakan Raja Wali bersarang di gunung-gunung yang sangat tinggi. Jadi dia pergi mencari Raja Wali, beberapa waktu lamanya dia tidak temukan satu ekor pun. Lalu dengan sedikit menyesal dia berjalan pulang. Tanpa direncanakan ketika dia berjalan pulang dia ketemu dengan satu telur burung Raja Wali. Jadi ambil telur itu, jadi ya tidak dapat burung Raja Walinya, ya dapat telurnya gitu ya, cukup menghibur. Gitu. Dia pulang lalu dia pikir-pikir mungkin orang ini sangat kreatif, lalu dia pikir bagaimana kalau telur burung Raja Wali ini dierami oleh ayam. Kira-kira jadi apa? Jadi dia lakukan percobaan itu. Dia punya kandang ayam, dia ada ayam yang sedang bertelur, dia taruh itu telur burung Raja Wali. Beberapa waktu kemudian telur-telur ini menetas, termasuk telur burung Raja Wali ini ya, menetas gitu ya. Dan anak-anak ayam dan anak Raja Wali ini mulai bertumbuh, makin besar, makin kelihatan perbedaan. Mana ayam, mana Raja Wali. Nah, tapi karena Raja Wali ini dipiara oleh ayam, jadi dia berperilaku seperti ayam. Satu kali dia mulai sedikit dewasa dengan saudara-saudara sepupunya ayam-ayam ini ya, mulai dewasa. Mereka dibawa jalan oleh induknya keliling-keliling. Lalu di atas sana burung Raja Wali sedang terbang dengan gagahnya. Lalu anak Raja Wali ini bilang kepada induknya, wow, luar biasa Raja Wali itu ya. Gagah, luar biasa. Bagaimana kalau saya bisa terbang gitu seperti Raja Wali itu? Luar biasa. Lalu induk ayamnya bilang begini, jangan mimpi, lu gila gitu. Lu tuh hanya seekor ayam. Justru kita harus menghindar dari Raja Wali, kalau tidak kita dimakan oleh ayam, dimakan oleh Raja Wali gitu ya. Raja Wali bisa terbang tinggi, ayam tidak. Ayam bisa terbang tapi tidak tinggi, makin tinggi makin masuk angin. Ya, jadi kamu jangan mimpi jadi Raja Wali. Ya, Bapak Mama dan saudara semua ya. Alkitab sering menggambarkan kita itu sebagai generasi Raja Wali. Tapi karena kita tinggal di dunia ini, kita mulai tercampur baur dengan dunia ini. Pikiran Raja Wali yang gagah perkasa itu tidak ada dalam diri kita. Atau mungkin ada tapi tersembunyi. Gitu. Tidak bisa keluar. Kita mulai mau datang beribadah, orang bilang lu sok suci mau naik ke surga bulat-bulat. Padahal kita memang diciptakan untuk menyembah. Di dalam diri kita itu Tuhan taruh hati untuk menyembah. Orang tidak bisa tidak menyembah. Kalau dia tidak menyembah Tuhan, dia menyembah apapun yang dia jadikan Tuhan. Makanya kalau kita baca perjanjian lama, orang-orang suka bikin patung. Mereka ingin menggambarkan Tuhan seperti apa. Yang lucu dan kalau kita katakan bodohnya, orang Israel dipimpin oleh Tuhan dengan luar biasa, tapi mereka membuat patung untuk disembah. Dan dipimpin oleh imam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena di dalam diri kita ada hasrat untuk menyembah sesuatu. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkali. Mungkin Bapak Mama pernah dengar, saudara pernah dengar orang bilang ateis. Ateis itu tidak percaya Tuhan. Di dunia ini tidak ada orang yang 100% ateis. Semua orang punya Tuhan. Masalahnya Tuhan yang mana? Kita tidak mungkin tidak menyembah. Gitu. Kita menyembah sesuatu. Nah, pagi hari ini, siapa di antara kita yang benar-benar yakin, saya generasi Raja Wali. Saya Raja Wali. Meskipun saya tinggal di dunia ini, Yesus katakan begini, kamu ada dalam dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Harus sadar itu. Kamu ada dalam dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Kamu boleh anak dari Bapa dan Mama ini, tapi 100% kamu bukan anak dan Bapa langsung dari dia.
Orang tua kita hanya tempat untuk kita bisa lewat dan ada dalam dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Kesadaran itu sangat penting dalam diri kita. Nah, hari ini saya ajak kita untuk melihat satu tema, sekolah kehidupan. Kelas padang gurun. Jadi kalau kehidupan ini sebuah sekolah, ada kelasnya. Ada kelas padang gurun, ada kelas keluarga, ada kelas mana-mana gitu. Kita belajar dan kita, mari datang ke padang gurun dan kita belajar di kelas padang gurun. Saya ajak kita baca 6 ayat dari Keluaran 19. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Saja kita baca berbalas-balasan, saya baca ayat yang pertama, Bapak Mama Saudara akan ayat kedua dan seterusnya. Ya. Ayat yang pertama, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Amin, amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, Bapak-Bapak Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ya, di ayat 5 dan 6, Tuhan menegaskan bahwa Israel itu akan menjadi harta kesayangannya. Yang pertama, harta kesayangan. Yang kedua, dalam ayat 6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ketika saya baca ayat ini, saya langsung teringat loncat jauh ribuan tahun kemudian di dalam 1 Petrus. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, tadi kita lihat Tuhan bilang kamu akan menjadi kerajaan imam. Kamu imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dikatakan kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus dalam Keluaran 19 ayat 6 tadi. Supaya kamu umat kepunyaan Allah sendiri, tadi dalam ayat yang kelima Tuhan bilang kamu akan menjadi harta kesayanganku, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini sangat unik Bapak-Bapak Saudara. Kenapa saya sengaja memilih 1 Petrus 2 ayat 9? Karena begini. Kitab Keluaran itu dalam bahasa Inggris disebut Exodus. Exodus itu berarti keluar. Pertanyaannya keluar dari mana? Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mesir itu digambarkan dengan Misraim, itu kegelapan. Dari kegelapan kamu keluar kepada tanah perjanjian. Kita ada dalam dunia ini seperti sebuah Mesir penuh dengan kegelapan dan kedagingan. Tuhan mau membawa kita dikuduskan. Kuduskan artinya dipisahkan untuk kamu kembali kepada pemilikmu. Kerajaan sorga. Jadi kamu sudah dipanggil keluar, Exodus. Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita ini Raja Wali, sadar dulu itu. Kita sudah keluar. Nah, pertanyaannya, seperti kita kalau baca cerita orang Israel, kita bilang mereka terlalu bodoh dan segala macam. Sudah keluar dari Mesir, tapi ingin kembali ke Mesir. Nah, itulah kita. Kita sudah dipanggil keluar, tapi kita masih tertarik untuk kembali kepada masa lalu kita. Nah, di dalam dunia ini, Bapak Mama dan Saudara semua, ada 2 cara untuk belajar. Ya, kita tadi ya tema kita sekolah kehidupan, ya, di kelas di padang gurun. Ada 2 cara untuk belajar dalam hidup ini. Cara yang pertama adalah pengalaman, dan yang kedua adalah pengajaran. Pengalaman itu bicara tentang belajar melalui perbuatan, pengajaran itu melalui perkataan. Bagi orang bodoh, belajar dari pengalaman itu sangat susah.
Mungkin kita sering dengar orang bilang guru, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi bagi saya pribadi, istilah peribahasa itu tidak terlengkap. Pengalaman bukan guru yang terbaik. Bukan soal berapa banyak pengalaman yang kita alami. Kita sering lihat ada orang yang usia makin tua, berarti dia punya pengalaman jauh lebih daripada orang yang masih muda. Tetapi sekalipun dia tua, tapi sifatnya kayak kanak-kanakan. Karena dia sekalipun usianya tua, tapi tidak belajar dari pengalamannya. Tidak meresponi pengalaman itu. Sekarang beta tanya, ya kita tahu ya prediksi BMKG tanggal 10 ini sampai 10 lah, puncak dari 10 itu akan hujan badai. Kita bersyukur sampai sekarang masih aman-aman. Tapi kalau terjadi hujan badai, lalu ini mulai bergoyang-goyang dan atap ini gereja ini mau runtuh, pertanyaannya saya, kita mati atau hidup? Ini sudah runtuh nih, bergoyang-goyang runtuh seperti Seroja dulu. Kita mati atau hidup? Mungkin ada yang bilang mati, ada yang bilang hidup. Tapi bagi saya, kemungkinan 100% kita tidak mati. Kalau dia mulai goyang-goyang, kita lari keluar. Jadi cara kita meresponi keadaan itulah buat kita jadi bijaksana. Orang bodoh susah belajar dari pengalaman. Amsal 1 ayat 7 bilang, siapa orang bodoh itu? Orang bodoh adalah mereka yang menghina hikmat dan didikan. Tidak mau mendengar didikan, tidak mau mendengar ajaran. Dia tolak semua itu. Seperti katong sering bilangin, orang bikin salah, hidup makin susah, tapi son bertobat-tobat jo. Ya itu, karena dia bodoh, dia tidak meresponi itu. Orang bodoh, susah belajar dari pengalaman. Nah pertanyaannya saya pagi ini, kira-kira katong di sini bodoh kok pintar? Katong sutua sampai begini, umur begini nih, bodoh kok pintar? Lalu kita mulai bilang, masa lalu ini buruk sekali. Iya. Kalau masa lalu kita buruk, hari ini kita jadi lebih baik, berarti masa lalu itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau kita bilang masa lalu buruk, hari ini kita makin buruk, betapa buruknya masa lalu itu. Nah, orang yang cerdas, yang bijaksana, Amsal bilang orang bijak itu dibandingkan dengan kebodohan. Berapa waktu yang lalu saya khotbah di sini tentang bijaksana dan bodoh. Orang yang bijak, dia belajar dari pengalamannya. Aduh, begini nih. Dia tidak akan menyalahkan orang lain, dia tidak akan menyalahkan keadaan, tapi dia belajar apa yang saya pelajari dari keadaan ini. Apa yang saya pelajari dari orang lain. Itu orang bijak. Kalau Bapak mau tahu sakitnya digigit anjing, jangan kasih kaki ke anjing untuk gigit. Itu orang bodoh. Tapi belajar dari orang yang pernah kena gigit anjing, itu sudah, taruh kaki di situ. Nah, itu orang bijak. Dalam ayat 4, Tuhan berkata, kamu sudah belajar dari pengalaman, yaitu pengalaman berada di atas sayap Raja Wali. Aku mendukungmu di atas sayap Raja Wali. Tuhan bilang, kamu sudah belajar dari pengalaman. Tapi Tuhan mau menambahkan, setelah kamu belajar dari pengalaman, sekarang kamu belajar dari pengajaran. Yaitu, kalau kita lihat pasal 20, Keluaran 20, Tuhan mengajari Israel tentang 10 hukum. Jadi setelah Tuhan bawa mereka melalui pengalaman hidup di atas sayap Raja Wali, sekarang Tuhan bilang, sekarang kamu diam dengar, saya ajar kamu melalui perkataan. Nah, Tuhan bertindak sebagai guru waktu itu. Ya kita bicara soal sekolah kehidupan. Gurunya siapa? Tuhan. Tuhan menjadi guru, Israel menjadi muridnya, dan ketua kelasnya siapa? Musa. Musa naik turun gunung. Mamea dengan yang mungkin yang pernah naik itu tahu bagaimana susahnya. Ya saya bermimpi suatu saat saya bisa ke sana. Ya. Musa naik turun Sinai. Ketemu dengan Tuhan, Tuhan omong, Tuhan turun kasih tahu orang Israel. Sudah dengar, kasih naik kembali lagi. Lapor di Tuhan. Musa yang urus seperti kalau guru masuk kelas ya toh. Guru panggil, ketua kelas tolong siapkan kelas ya, beto mau masuk. Nah, ketua kelas. Sekarang pertanyaannya, Tuhan guru, Israel murid, Musa ketua kelas, Tuhan mengajar pakai apa? Apa bukunya? Apa modulnya? Apa kurikulumnya? Bukunya adalah Alkitab. Kalau dalam konteks di Keluaran 20, bukunya 10 hukum yang Tuhan kasih di Musa bawa, supaya orang Israel bawa seumur hidup dan mereka baca, belajar dari situ. Jadi Bapak Mama Saudara, kalau kita membeli barang, ya beta yakin semua kita di sini punya HP. Kalau kita beli HP baru, kecuali HP second, ya. Kalau HP baru yang 0 km, waktu kita unboxing, kita lihat unboxing, kita buka boxnya, ketemu apa yang pertama? Ada plastik, betul ya? Lalu ketemu biasanya sebelum HP ada buku manualnya di atas. Tujuannya apa?
supaya pemiliknya kasih tahu, sebelum kamu bongkar bikin rusak ini HP, baca dulu itu buku manual. Bagaimana cara menggunakan HP ini. Nah, buku manual hidup kita adalah Alkitab. Kalau hidupmu rusak, kalau mungkin hidupmu tidak rusak, tapi kamu ingin bagaimana hidup saya bisa lebih baik lagi, berkenan kepada Tuhan, baca buku manual. Jangan pergi nonton YouTube, jangan pergi nonton TikTok. Mungkin nonton juga kalau itu ya khotbah ya silakan. Tapi mulai susah, cari mana orang-orang yang susah kok kita satu frekuensi lagi susah. Nanti makin rusak hidupmu. Baca buku manual. Nah, masalahnya kalau kita ini pemalas baca Alkitab. Makanya menurut Yosua 1 ayat 8 dan 9 Tuhan bilang kepada Yosua, menurut Mazmur pasal 1, menurut Yeremia 17, orang yang berhasil dan sukses bukan mereka yang berusaha. Bahkan Amsal bilang, berkat Tuhan yang buat orang kaya, susah payah tidak menambahkannya. Keberhasilan, kesuksesan hanya lewat satu cara. Baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Saya pernah duduk dengan satu orang hebat, karena saya cukup kenal dekat dia. Dia pemimpin perusahaan di Indonesia yang besar, yang sudah dijual keluar. Dia orang hebat, saya jemput dia di bandara, lalu duduk berdampingan dengan dia di mobil, kita pergi ke Bambu Kuning dan makan sei sama-sama. Lalu saya tanya dia, Pak, saya ini pemimpin muda, tolong ajar saya bagaimana saya bisa berhasil dalam hidup. Saya pikir dia mau kasih tips-tips ini, bangun jam sekian, kerja jam sekian, olahraga ini, baca ini. Tidak, dia tidak omong satupun itu, dia cuma bilang satu kalimat pendek. Driver, baca firman Tuhan dan percaya itu. Itu saja. Tidak ada nasihat lain. Dia orang berhasil sangat sukses. Usianya 70-an tahun. Sukses. Sampai hari ini dia masih sukses. Saya kenal cukup dekat dia. Sangat berhasil. Dan dia berhasil menjadi pemimpin Kristen. Dia bukan pemimpin sekuler biasa-biasa. Nasihat dia cuma satu. Baca firman Tuhan dan percaya itu. Nah, Bapak-Bapak semua, kita sudah Tuhan kasih buku manual. Makanya, waktu orang kaya bilang kepada Abraham, suruh Lazarus turun ke bumi, bangkit dari kematian, ajar bepung saudara-saudara, Abraham bilang apa? Di mereka itu ada buku manual. Betul ya? Kalau mereka tidak baca dan tidak percaya itu, percuma orang mati bangkit mereka bangun lari. Betul kan? Coba ini gelap jalan, gelap-gelap di kuburan, ketemu. Di kuburan tegur, Om, Tante, tiba-tiba, halo, siapa sih itu? Kita bangun lari. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, ya kita bangun lari. Nah, Tuhan ajar bangsa Israel dan pengajaran itu terjadi di padang gurun, sekolah di padang gurun. Nah, kitab Keluaran, Bapak-Bapak Saudara semua, kitab Keluaran itu ada 40 pasal. Ini uniknya, ada 40 pasal, 20 pasal pertama, lalu 20 pasal kemudian. 20 pasal pertama itu bicara tentang percaya kepada Tuhan. Nanti pulang kita tidak cukup waktu untuk bisa lihat satu-satu, pulang silakan baca. Kalau kita baca Keluaran pasal 1 sampai pasal 20, itu bercerita tentang Tuhan keluarkan Israel dari tanah Mesir tanpa peperangan dari Israel. Israel hanya nurut saja, ikut saja. Tuhan bilang ini lakukan, bilang ini lakukan, lakukan, terus sampai ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Secara langsung. Jadi Tuhan bilang percaya saja. Lalu kita mulai lihat pasal 21 sampai 40, di situ Tuhan kasih aturan-aturan hidup. Temanya apa? Taat. Setelah kamu percaya, taat dan lakukan. Itu saja. Itu inti dari kitab Keluaran. Jadi kamu sudah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kamu keluar itu karena karya Tuhan, bukan karyamu. Itu pesan dalam Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan karena kasih karunia, itu bukan usahamu. Nah, setelah kamu diselamatkan, kerjakanlah keselamatanmu, taat. Itu saja. Apa itu taat? Taat adalah, menurut saya, taat adalah melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Kalau orang suka makan, disuruh makan dia taat atau tidak? Tak usah omong, dia bilang, tak usah omong, Bepi, semua di meja, selesai. Tak usah. Atau ajak dia jalan-jalan. Kalau suka jalan-jalan, tak usah omong, lu belum jalan, dia sudah jalan. Tapi ketika dia tidak suka, dan kamu suruh, nah itulah bukti ketaatan. Tuhan besarnya suka dengan dia.
Beta benci dengan dia, tapi Tuhan bilang apa? Ampuni dia, doakan dia. Itu pergumulan berat. Tapi kamu taat atau tidak? Jadi kitab Keluaran, kitab gereja, kitab keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib, bicara cuma dua hal. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Percaya bahwa walaupun kamu sakit tidak sembuh-sembuh, Tuhan sanggup peliharamu. Percaya walau apa yang sedang kamu gumulkan sekarang ini, Tuhan tetap menyertaimu. Karena kamu adalah benar-benar miliknya, dan taati itu. Itu inti dari kitab Keluaran. Nah, dua pelajaran penting yang Tuhan ajar di sekolah padang gurun, kelas padang gurun Sinai, sekolah kehidupan itu, ada dua pelajaran penting. Kalau kita baca lanjut kepada pasal 20 tentang 10 hukum. Yang pertama, Tuhan mengasih pesan kepada Israel, kepada kita semua. Yang pertama, kudusnya Allah, Allah itu kudus. Yang kedua, kudusnya umat Allah. Umat Allah itu kudus. Kalau kita lihat kepada Petrus yang menulis juga tentang itu, dia bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita mau belajar kudus, kita mau hidup kudus, bukan karena kita mau sok suci di depan orang. Tapi Allah kita kudus. Allah yang memanggil kita keluar dari kegelapan pada terangnya ajaib itu kudus. Coba kita lihat bapak mama siapa yang begini. Kalau bapak mama itu orang baik, dia akan nasihat depannya bilang apa? Pancuri ya, karena bapak ini tidak suka pancuri, lalu pancuri sudah. Tidak. Dia bilang apa? Jangan bikin malu orang tua. Saya tidak pernah korupsi, kamu jangan bikin malu saya. Belajar, jangan korupsi. Allah bilang saya kudus, kalau kamu panggil saya Bapa yang Maha Kudus, kamu harus kudus. Kalau kamu tidak kudus, kamu sama saja menyangkali saya Bapamu. Nah, dari dua cara ini kita belajar taat kepada Tuhan. Kita taat kepada Dia karena Dia kudus dan karena kita kudus dan kita menghargai orang, kita tidak akan menyakiti orang lain sebab orang itu juga dikuduskan Tuhan. Dia milik Tuhan. Kita tidak akan mencuri, kita tidak akan menyakiti dia. Nah, untuk belajar taat ini yang seru Bapak Mama Saudara. Saya sampai kepada inti dari khotbah hari ini. Untuk belajar taat, yang pertama, kalau kita pernah berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka Tuhan ajar kita terima konsekuensi dari kesalahan. Atau yang kedua, kita tidak berbuat kesalahan gitu. Kita berusaha untuk hidup baik dan benar di mata Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat ada sisi dalam diri kita yang perlu diperlengkapi untuk taat, Tuhan akan bawa kita ke padang gurun. Saya ulang, yang pertama. Kalau kita buat kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, di masa lalu kita, maka Tuhan akan ajar kita masuk ke padang gurun untuk kita belajar terima konsekuensi itu. Dari kesalahan masa lalu. Seperti Tuhan bilang kepada Daud, kamu telah membunuh Uria, suami dari Batseba, maka pedang tidak akan menyingkir dari rumahmu, keluargamu. Turun-temurun, konsekuensi itu diterima. Tuhan mengampuni kita, tapi konsekuensi perbuatan kita, kita terima. Itu bukan hukuman Tuhan, itu didikan, itu pendisiplinan. Yang kedua, kalau kita tidak berbuat kesalahan, tapi Tuhan lihat ada sisi dalam hidup kita yang perlu diperlengkapi untuk kita belajar lebih taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita ke padang gurun. Nah, saya mau jelaskan di sini Bapak Mama Saudara ya. Coba kita ingat ya. Kalau dulu beta sendiri suka kadang-kadang tidak tidur sampai pagi, duduk ngobrol-ngobrol, baca cerita gitu. Walaupun bercerita yang hal-hal yang menyangkut pelayanan di gereja sampai pagi. Makan sembarang, orang sering tegur, lu makan nasi gunung lagi, tambah mie lagi, semua karbo habis. Hajar. Tidak mau dengar nasihat orang. Ya, umur 30-an, 40-an baru rasa dia pakai. Konsekuensi. Jangan salah Tuhan. Woi Tuhan, besok melayani Tuhan. Tuhan bilang lu melayani sekarang, tapi 20 tahun yang lalu lu sembarang. Nah, konsekuensi. Ada anak muda, orang tua suruh nasihat, wih lu baru pacaran, saya itu laki-laki pokok selalu nih. Esma mau bilang apa, kok ini cinta nah. Sudah makan itu cinta, ketika menikah tidak dihargai. Konsekuensi. Lalu, karena kau tong bercerai, kayak son cocok. Kau son cocok dari dulu, tapi paksa diri. Konsekuensi. Nah, dulu suka tipu-tipu orang.
Kalau sekarang orang tipu-tipu kita, kita marah. Padahal dulu tipu-tipu orang. Dan aman-aman saja. Bahkan ada yang bilang, dulu waktu belum ikut Tuhan, kehidup aman-aman. Masa sekarang ikut Tuhan, masa son berhenti. Satu belum finish, satu sudah datang start. Satu belum finish, satu datang start. Ini kepala ke mau pecah. Ya, itu lagi masuk di padang gurun. Saya mau tegaskan hal ini Bapak Mama Saudara. Ini bukan karma. Di dalam kekristenan tidak ada karma. Alkitab tidak mengajar kita tentang karma, tapi tabur tuai. Karma itu prinsipnya mekanis. Lu buat ini, otomatis terjadi begini. Tidak bisa tidak. Yang kedua, karma itu berkaitan dengan reinkarnasi. Nanti kamu lahir kemudian akan jadi seperti apa. Tapi di dalam kekristenan yang diajar adalah tabur tuai. Tabur tuai tidak sama dengan karma. Di dalam prinsip tabur tuai ada anugerah bekerja di situ. Kita memang didisiplinkan, tapi tidak 100% seperti akibat dari perbuatan kita. Yaitu prinsip tabur tuai. Nanti kapan-kapan kita bisa bicara banyak tentang hal itu. Nah, saya kasih ilustrasi begini untuk kita mengerti. Ada satu mama, dia punya anak usia 5 tahun. Dia kasih mandi ini anak, sore-sore kasih mandi rapi-rapi, kasih pakai apa tuh? Minyak telon, bedak, pakaian baru. Lalu ini anak bilang, mama bermain dengan kawan. Dia lari keluar main di kawan. Bermain, mama tua tunggu 1-2 jam, sudah pulang-pulang. Mama tua ikut pi, ternyata di sebuah penuh dengan lompor. Baran suhu lompor, pakaian kotor semua. Dia lagi bermain dengan kawan. Mama tua datang teriak dari jauh. Popoko. Nah, waktu mama tua popoko, kira-kira dia popoko siapa? Dia anak, kok tetangga anak. Nah, ini mama coba. Popoko dua-dua, rambang semua satu kali. Kalau mama yang bijaksana, dia akan pukul dia anak, kalaupun dia pukul. Atau dia marah dia anak. Tetangganya tidak. Kenapa? Karena ini dia anak. Tetangga itu bukan dia anak. Tetapi dia pukul tidak seimbang dengan kesalahan dia anak buat. Dia pukul itu dengan kasih sayang. Supaya anaknya jangan ulangi lagi. Kalau Bapak Mama Saudara merasa sedang dipukul oleh Tuhan. Lewat sakit, kegagalan, sakit penyakit, masalah apapun. Itu karena kamu miliknya Tuhan. Kalau kamu tidak dipukul, kamu bukan milik Tuhan. Jadi hati-hati kalau kita bilang kita Kristen tapi hidupnya enak-enak saja, tanda tanya besar, saya Kristen atau bukan. Yesus bilang, kalau dunia benci kamu, satu, karena kamu bukan berasal dari dunia, dan yang kedua, saya sudah dibenci lebih dulu. Mari kita cek hidup kita. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita, kalau kita Kristen, kita bersyukur. Dalam Ibrani dia bilang begini, mana ada bapa di dunia yang tidak hajar anak kalau anak salah? Tidak ada. Kalau itu anak kandungnya, dia akan ajar. Kalau dia tidak ajar, nasibnya akan sama seperti Imam Eli dan keluarga. Satu hari mati semua. Makanya bapak yang bijaksana harus ajar dia anak. Itu bapak yang bijaksana. Dan Tuhan ajar kita. Tuhan bilang, kamu anak saya, oke, sekarang kamu terima ajaran saya. Saya ajar kamu bukan menghukum. Mari kita baca Roma 8 ayat 1-2. Tuhan mendisiplinkan kita. Ya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat ini sebenarnya terjemahan lain ini, kalau kita baca di beberapa terjemahan yang lain, agak sedikit kurang lengkap sebenarnya. Karena dia bilang sebenarnya ayat 1 bilang begini, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berjalan di dalam roh dan bukan menurut daging. Tidak ada penghukuman. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, itu dibuktikan dengan kita belajar berjalan dalam roh. Dan itu tidak ada penghukuman. Kalau kita merasa ini seperti hukuman Tuhan, itu adalah pendisiplinan. Sekali lagi berikan contoh yang tadi. Bapak mama coba kalau punya anak, kita pukul dia. Memang ada juga bapak mama di dunia yang pukul itu anak, kalau dia tidak lihat darah, dia tidak puas. Nah, itu sukelewatan juga. Itu kayaknya tidak bijak lagi. Tapi ketika dia pukul, dorongan kasih dalam dirinya itu yang lebih membara. Dia tidak akan menghukum dengan sekuat tenaga. Kalau anak itu sudah minta ampun, minta maaf, di hati sonet tega lagi. Mungkin dia berhenti pukul. Itu bapak yang bijaksana. Yang kedua, kalau tadi yang pertama tentang konsekuensi kesalahan,
Sekarang yang kedua adalah, mungkin kita tidak lakukan kesalahan, tetapi Tuhan Allah melihat dalam diri kita, karena Dia tahu kita, Dia yang ciptakan kita, Dia kenal kita, di dalam diri kita ada hal yang perlu diperlengkapi, supaya kita belajar lebih taat kepada Tuhan. Nah, kita lihat dari cerita Daud. Ya. Daud, pada waktu dia diurapi menjadi raja, sebelum dia diurapi, Alkitab menceritakan, orang tuanya itu anggap remeh dia. Betul ya? Dari mana kita tahu Isai, bapaknya anggap remeh dia? Bapak bayangkan, satu saat gubernur mau bertamu di bapak punya rumah, dan mau ketemu dengan keluarga, kira-kira kita panggil semua anak ke sana. Ain antalal malawan, tak usah panggil dia. Omong apa-apa malawan terus. Tetap kita akan panggil. Ini Samuel pada saat itu dia dikenal sebagai hakim-hakim. Dia hakim-hakim terakhir di Israel. Dia orang langsung wakil Tuhan. Ya, setelah Tuhan Allah ya Samuel lah begitu. Dia mau bertamu ke keluarga Isai, tapi Daud kasih jaga kambing domba. Daud tidak dianggap, disepelekan. Apalagi usianya kira-kira 15-20 tahun. Masih sangat muda. Anak kecil begini, biasakan orang tua begini. Di sana, orang tua ngomong, tos-tos-tos. Mulai dari apa tuh, kain pintu. Woi, nah, tidak dianggap anak kecil, jauh sana. Daud itu seperti itu, saya bilang, lu di sana, lu jangan atas sini. Apalagi Daud itu keras kepala, betul ya? Waktu dia sampai di pertempuran dengan Goliat, kan dia bilang, lu nih keras kepala. Ya, memang Daud keras kepala. Apalagi anak keras kepala gitu. Anggap buang dia jauh-jauh. Tetapi kemudian, jadi Daud waktu dia diurapi, dia dipanggil dan diurapi, umur dia kira-kira 15-20 tahun. Sekarang Bapak bayangkan. Anak, mungkin kalau sini kategori remaja pemuda, umur 15-20 tahun, bisa mencatat sejarah bunuh musuh bebuyutan Israel, penggal lepung kepala, kira-kira Daud sombong ke sana? Sombong ke tidak? Karena bertanya ini anak-anak remaja pemuda di sini, kalian ikut tes lomba mata pelajaran nasional, lalu juara 1, dipuji-puji seluruh Indonesia. Nah, coba jujur, sombong ke sana? Kalau sana sombong, nah MP sedikit sah, makan puji sedikit. Sombongnya luar biasa. Apalagi yang puji-puji Daud siapa? Perempuan. Seluruh Israel perempuan semua puji dia. Dan sisi lemah Daud itu ada di perempuan. Kita tahu dari cerita dia jatuh dengan Batseba. Di dalam sisi lemah kita dipuji-puji, kita naik tinggi, melambung. Tuhan bilang, anak kecil tidak bisa pimpin bangsa. Kamu masih terlalu kecil. Kamu harus masuk ke padang gurun. Dididik dulu. Jadinya apa? Tuhan memakai kebencian Saul kepada Daud untuk membentuk Daud selama 22 tahun. Jadi Bapak semua, kalau ada orang benci kita, jangan pitam-peleng dia. Siapa tahu Tuhan yang memimpin dia. Satu saat ketika Daud mau mau dilengserkan oleh anak Absalom, dia mendaki ke Bukit Sion, lalu ada orang, Simei, kutuk dia. Lalu Panglima Daud bilang begini, Karmana, selesaikan dia kok. Daud bilang, jangan. Kalau kutukannya datang dari Tuhan, kamu akan melawan Tuhan. Jangan, biarkan dia kutuk. Nah, kalau ada orang yang fitnah kita, biar saja. Seperti cara Tuhan bentuk kita. Kita yang masih kurang sabar, cepat emosi, panikan, kita yang sok tahu segala macam, ada orang mikir biar saja. Apa yang kita pelajari dari situ? Yang tadi saya bilang di awal, salah satu model pelajaran dalam hidup adalah pengalaman. Alami itu, belajar apa dari situ untuk kita bisa bertumbuh. Jadi Tuhan, kalau kita baca cerita itu, kita marah dengan Saul, tapi di balik itu, kalau kita percaya Allah berdaulat, Dia yang merancang segala sesuatu, Dia memakai kebencian Saul untuk bentuk Daud. Jadinya Daud setelah diurapi jadi raja, kalau Alkitab tafsiran mengatakan usia sekitar 15-20 tahun, kalau kita pakai 15 tahun, usia paling muda, 15 tahun kemudian, selama 15 tahun itu, dia tidak benar-benar duduk di atas tahta Israel. Tidak, walaupun sudah diurapi. Karena Saul masih hidup. Dan dia orang yang menghormati Tuhan.
Makanya dia bilang, saya tidak akan bunuh orang yang Tuhan urapi. Walaupun dia punya 2 kali kesempatan. 15 tahun dia dikejar-kejar oleh Saul keliling padang gurun. Dari padang gurun Paran ke Gua Adulam, keliling semua untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika dia ada di Gua Adulam, dia mulai belajar memimpin para penjahat. Jadi dalam proses kita dibentuk oleh Tuhan, Tuhan memakai untuk bentuk kita. Sampai di titik Tuhan bilang, sekarang kamu pantas naik, silakan naik, kamu sudah bisa memimpin. Jadi 15 tahun Daud berkeliaran di padang gurun. Sekolah padang gurun dia nikmati. Umur 30 tahun baru dia memimpin. Saul mati, dia pimpin. Tapi dia selama 7 tahun tidak memimpin seluruh Israel. 7 tahun dia hanya memimpin 1 suku dari 12 suku Israel. Dia hanya memimpin Yehuda. Tuhan proses dia begitu panjang. 7 tahun hanya memimpin Yehuda. Ketika dia berusia 37 tahun, seluruh Israel datang nobatkan dia menjadi raja. Dan dia memimpin totalnya 40 tahun. Daud itu mati sangat muda, umurnya 70 tahun. Di sini ada yang lebih dari 70 tahun. Lebih tua dari Daud. Tapi Daud satu-satunya raja di Israel yang melihat anak kandungnya naik tahta ganti dia. Tidak ada raja Israel yang punya cerita seperti Daud. Saul gagal, Salomo juga gagal. Karena Saul dan Salomo tidak menikmati padang gurun pembentukan Tuhan. Daud menikmati padang gurun pembentukan Tuhan. Ya kalau Bapak Mama Saudara, kalau kita dibentuk oleh Tuhan, kita mengalami tantangan, bersyukur. Makanya Yakobus 1 bilang apa? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu mengalami pencobaan. Nah, pencobaan di sini ada 2 sebenarnya. Kata pencobaan dalam kitab itu punya 2 arti. Satu arti pencobaan karena kamu bawa diri masuk ke situ. Itu yang kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika di Getsemani. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu jenis pencobaan yang kita sendiri sudah tahu itu salah, kita masuk ke situ. Itu pencobaan. Yang kedua, menurut Yakobus pencobaan itu adalah ujian, yaitu kita dalam arti kita didorong masuk ke situ. Kita tidak mau masuk, tapi kita ditolak masuk ke situ. Satu kali ada satu kapal laut, kapal pesiar besar, jalan-jalan, tiba-tiba ada satu orang yang jatuh dalam laut. Banyak penumpang lihat dan minta tolong, lihat dia minta tolong, tapi tidak ada satu orang pun yang mau tolong. Semua berkerumun, tiba-tiba ada satu orang terjun masuk ke situ. Terjun ke dalam laut, lalu karena dia bisa berenang, dia tolong ini orang naik ke atas kapal, lalu semua orang soraki dia, tepuk tangan, woi lu hebat. Lagi puji-puji dia begini, terus tiba-tiba dia berteriak. Semua dia. Orang kaget. Kenapa lu dipuji, lu son makan puji? Dia bilang, semua diam. Beta mau tanya. Tadi siapa yang tolak beta? Tapi siapa yang dorong beta masuk dalam laut? Dia tidak mau tolong, tapi orang tolak dia masuk. Kita tidak mau masuk dalam pencobaan, tapi ada yang mendorong kita masuk ke situ. Daud tidak mau benci Saul. Daud tidak mau bunuh Saul. Dia punya kesempatan, tapi dia tidak mau. Tapi Tuhan dorong dia masuk ke situ. Supaya dia belajar menjadi pemimpin. Jadi kita jangan marah kalau ini orang bisa pernah sakiti dia, tapi kok dia bisa fitnah beta. Ya bersyukur. Kita sudah pakai tadi ya, yang di awal beta bilang. Ada orang yang bilang, dulu belum ikut Tuhan, hidup enak-enak saja. Tapi sekarang ikut Tuhan, hidup makin susah. Bersyukur. Kita diizinkan Tuhan masuk dalam sekolah kehidupan kita. Nah, Bapak Mama Saudara, mungkin ada yang bertanya begini. Tuhan Tuhan bentuk beta di sekolah padang gurun, tapi Tuhan ada di mana? Ketika beta berseru, langit ini seperti tembaga yang tidak bisa ditembus. Beta tidak menikmati apa-apa, ibadah itu kering. Lalu mulai salah, ini kayaknya pendeta dengan WL nih berdoa hari Sabtu kurang tajam, mungkin mau berdoa sampai mengantuk. Kita mulai salah semua orang. Mulai jengkelin semua orang. Tuhan ada di mana? Nah, dukungan Allah kepada kita itu dalam bentuk ujian bagi anak-anaknya untuk datang kepada dia. Kita lihat ayat 4 dari Keluaran 19. Keluaran pasal 19 ayat 4. Firman Tuhan katakan begini. Kamu sendiri, bukan orang lain, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Dukungan Tuhan kepada Israel untuk bawa Israel datang kepada Tuhan.
Kata mendukung di situ dari bahasa Ibrani nasah. Nah, ini yang unik. Semoga Mama bisa ikuti ya dengan baik di sini. Nasah itu artinya ujian. Ujian untuk membuktikan bagaimana karakter Israel itu tahan uji di tengah kesulitan. Jadi kalau kita tanya, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana ketika kita susah, sakit, begini banyak masalah, tidak ada uang, menderita setiap hari. Tuhan bilang, aku mendukungmu. Kamu sedang diuji, apakah di tengah kesulitan kamu taat atau tidak. Tuhan bilang, itu dukungan saya. Kalau saya tidak dukung kamu, saya biarkan kamu jalan sendiri. Itu kalau saya tidak dukung kamu. Bapak mama mana yang dia mengasihi anaknya ketika anak bikin salah, dia kasih tengok, oh Lupi sudah mati mampus di sana sudah. Tidak ada. Dia akan tegur itu anak, dia akan didik, dia akan disiplinkan. Jadi kalau kita tanya Tuhan ada di mana? Tuhan bilang aku mendukungmu. Bapak mungkin tahu cerita tentang footprints itu, jejak kaki di laut. Yang orang di pantai yang orang sering cerita. Dia lihat 2 pasang kaki, jalan-jalan makin jauh sampai ke batu karang, dilihat kok cuma 1 pasang. Lalu ditanya Tuhan ada di mana? Tuhan bilang 1 pasang kaki yang lu lihat, itu pasang kaki saya. Saya sedang menggendong kamu. Itu bukan jejak kakimu, itu bukan pasangan kakimu, itu saya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, bersyukur Tuhan mendukung kita. Apalagi kita yang ditolak masuk ke dalam pencobaan itu. Makanya Yakobus sekali lagi dia bilang, berbahagialah ketika kamu ada di situ. Kalau kita milik Kristus sekali lagi, Tuhan akan mendukung kita. Tuhan akan izinkan kita diuji. Ya, kita bicara soal sekolah kehidupan. Kita semua sudah pernah sekolah. Beta mau tanya, sekolah mana yang tidak ada ujian? Lalu tiba-tiba dapat ijazah. Itu ada sekolahnya. Sekolah namanya SJR, Sekolah Jalan Raya. Duduk di jalan, pulang ijazah sudah di rumah. Nah, tinggal beli ijazah sampai. Tapi yang model begitu tidak berkualitas dalam hidup. Suruh dikasih dia kerja, tiba-tiba 1 bulan dia dipecat. Semua sekolah ada ujiannya. Dan bukan tidak pernah guru bilang, kepala sekolah bilang, hari ini kita akan mengalami pencobaan nasional. Tidak ada. Kepala sekolah akan bilang, ujian nasional. Ujian artinya, dengarkan baik-baik. Ujian artinya sudah diajar, lalu dites. Itu ujian. Kalau pencobaan tidak diajar, dites. Nah, itu iblis. Iblis tidak pernah ajar kita. Tiba-tiba dia cobai kita. Makanya kita bilang Tuhan tidak pernah mencobai orang. Tapi Tuhan menguji orang. Kenapa dia uji? Karena dia sudah ajar. Setelah dia angkat Israel di atas sayap Raja Wali, lalu dia perintahkan taat ya. Saya sudah ajar kamu, sekarang taat. Nah, bersyukur Bapak Mama Saudara. Nah, sekarang apa inti dari pelajaran di Padang Gurun, sekolah Padang Gurun? Ada 2 hal. Yang pertama, kesendirian. Yang kedua, kerendahan hati. Kita secara cepat lihat ini lalu kita menutup khotbah hari ini. Nah, Tuhan bawa kita untuk sekolah di Padang Gurun untuk kita mengalami 2 hal. Yang pertama, kesendirian. Karena Padang Gurun itu bukan jalur jalan raya. Yang kedua, rendah hati. Nah, orang kalau sendiri tidak rendah hati itu kurang ajar. Coba ya, ada yang nantang Tuhan. Lalu Tuhan tolak dia di laut, badai begini, sendirian yang sampan di laut. Dia rendah hati ke sana. Bukanlah rendah hati, tenggelam, serendah-rendahnya. Tapi sus tenggelam, serendahnya, tidak rendah hati itu sekelewatan. Itu bukan manusia, itu ikan duyung. Kesendirian dan rendah hati. Secara cepat kita lihat bagian ini. Yang pertama, beta ajak kita lihat mata pelajaran di Padang Gurun untuk mengalami kesendirian dan rendah hati adalah belajar dari Paulus. Paulus itu pemimpin orang Farisi yang sangat cerdas. Dia murid dari Gamaliel. Gamaliel itu guru orang Yahudi yang sangat cerdas dan dihormati. Itu Gamaliel. Muridnya adalah Paulus. Dan Paulus ini dengan segala semangat ketaatan kepada hukum Taurat, jadi dia semangat bukan semangat sembarang, taat hukum Taurat, membunuh orang Kristen. Jadi dia anggap itu sebuah ibadah kalau dia bunuh orang Kristen. Dalam perjalanannya ke Damsyik,
Dia ketemu dengan Tuhan. Nah ini uniknya Bapak-Bapak semua, perhatikan. Tuhan Yesus ketemu dengan, waktu itu dia dipanggil Saulus. Tuhan ketemu dengan Saulus dalam terang yang besar. Kemuliaan itu menghantam Saulus punya mata sampai buta. Jadi dia ketemu dengan Yesus dalam terang benderang, tapi kemudian dia buta dan gelap. Bapak bisa lihat perbandingannya? Kalau kamu ketemu dengan Yesus Kristus, sungguh-sungguh ketemu dengan pribadi Yesus Kristus, dengan kebenarannya, respon pertama kamu adalah, saya orang berdosa dan tidak layak. Kalau kamu masih merasa tidak berdosa dan layak, terlalu kurang ajar. Semua orang yang bertemu dengan Yesus dan bertobat, respon pertama adalah, saya berdosa dan tidak layak. Semua, silakan baca Alkitab. Yesaya ketika lihat kemuliaan Allah, dia bilang, terkutuklah, celakalah saya. Petrus ketika ketemu dengan Yesus, awalnya dianggap Yesus orang biasa-biasa, lu tukang kayu mau ajar beta tangkap ikan. Yesus bilang, tebar di sebelah kanan, dapat. Lalu Petrus bilang apa? Pergi daripadaku, saya orang berdosa. Paulus melihat Yesus dalam kemuliaan, tapi dia mengalami buta dan gelap sendirian selama 3 hari. Setelah Tuhan perintahkan Ananias doakan dia dipulihkan, bisa melihat, dan dia mati-matian melayani Tuhan Yesus. Yang kedua, saya akan cerita dari cerita C.S. Lewis. Mungkin ada yang pernah dengar nama ini. C.S. Lewis ini salah satu yang buat dia terkenal kalau kita pernah nonton film Narnia, The Chronicles of Narnia. Film Narnia itu cerita seperti apa ya, mitologi begitu, tapi sebenarnya itu bukan mitologi. Cerita Narnia adalah cerita Alkitab. C.S. Lewis ini, orang setelah dia bertobat, dia orang yang senang dengan cerita mitologi, cerita khayal-khayalan, dongeng-dongeng. Lalu dia ambil kisah Alkitab, membuat seperti itu untuk menjadi bagian dari penginjilannya. Beta, kalau ada yang belum nonton, beta rekomendasi nonton film itu, The Chronicles of Narnia. Nah, bercerita secara cepat tentang C.S. Lewis. C.S. Lewis ini dia orang Kristen, orang tuanya Kristen. Awalnya dia beribadah, tapi ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi dia mulai terpuruk ketika dia usia 9 tahun, dia doakan dia mama yang sakit kanker, tapi mamanya kemudian meninggal. Dia umur 9 tahun. Dia mulai merasa bahwa doanya itu tidak ada gunanya. Dia mulai stres di situ. Dan dia punya bapa, tidak bisa hibur dia. Mungkin bapaknya terlalu keras, lalu karena merasa C.S. Lewis ini membangkang, dia kasih sekolah, di sekolah asrama yang disiplin super tinggi. Di situ, C.S. Lewis bukan justru merasa lebih baik, tapi mulai terasing. Waktu Perang Dunia Pertama, dia bergabung, pergi perang. Dan di tengah peperangan, pastilah yang namanya perang itu ada penderitaan dan kematian. Lalu dia mulai bertanya, kalau Tuhan itu ada, kenapa ada penderitaan dan peperangan? Kenapa Tuhan tidak bisa damaikan ini orang? Kenapa Tuhan tidak bisa menolong? Dan dia mulai merasa, saya tidak butuh Tuhan. Di dalam kepintarannya, logika yang tajam, kehebatannya dia mulai merasa logika dan sains itu segala-galanya Tuhan tidak diperlukan. Tapi ini uniknya. Di saat-saat itu, ada banyak pertanyaan dalam hidup yang dia tidak bisa jawab. Beta baca pertanyaan dia yang pertama begini. Mengapa ada kerinduan mendalam di dalam dirinya akan sesuatu yang lebih dari dunia ini? Dia merasa ada kerinduan, tadi beta sebut di awal ya tentang penyembahan, ada rasa rindu yang mendalam. Kenapa beta rindu kehidupan lebih dari dunia ini? Nah, terus yang kedua dia bertanya begini. Mengapa keindahan, cinta, dan pengorbanan itu begitu nyata, tapi tidak bisa dijelaskan dengan logika dan sains? Coba lah ya, tadi beta kasih contoh. Ada orang yang jatuh cinta. Itu orang tuh papakulu tiap hari malu masih ngopi dia. Dia bilang, mama kok namanya cinta? Nah, cinta, makanya Agnes Monica nyanyi bilang apa? Cinta itu melampaui logika. Seperti apa? Coba ceritakan cinta itu, kerinduan itu. Seperti apa? Makanya orang sering kritik, dulu masih pacaran jalan kaki 10 km lu jalan. Nah sekarang sudah mau. Dulu hujan lebat, lu jalan kaki sejemput, tapi hujan rintik, lu datang. Lalu itu Nyong bilang apa? Dulu waktu janji di lu tuh, hujan lebat, beta pergi. Tapi beta tidak pernah janji kalau hujan rintik. Nah, hujan lebat. Jadi kalau Nyong terlalu putar-putar, nah dengar baik-baik gitu ya. Jangan sampai nanti terjebak kemacetan. Yang ketiga, dia bilang, kalau Tuhan tidak ada, konsep benar dan salah itu datangnya dari mana?
Kalau Tuhan tidak ada. Yang satu bilang ini benar, yang lain bilang itu salah. Lalu siapa yang atur benar dan salah? Nah, dengan begitu banyak pertanyaan, ganggu dan pikiran, tapi dia berusaha abaikan itu. Lalu dia pergi mengajar di kampus Oxford. Kalau Bapak pernah tahu, Oxford itu sekolah paling bergengsi, tahun. Nah, di sana, dia itu menjadi pengajar di sana, dikerumuni oleh orang-orang hebat, tapi dia tetap merasa sendirian. Dikelilingi oleh profesor-profesor hebat, tapi dia tetap merasa sendiri dan sepi. Di saat-saat seperti itu, dia mulai kehilangan banyak sahabat-sahabat dekat, orang-orang dekat. Nah, ketika dia kehilangan orang-orang dekat, dia mulai bertanya lagi begini. Apakah hidup ini hanya sebuah kebetulan tanpa makna? Apakah hidup ini tidak ada artinya? Lalu, dia bilang gini, kalau Tuhan tidak ada, dia bertanya kembali, mengapa ada rasa rindu yang lebih dari dunia ini? Gitu. Saya rindu untuk melampaui dunia ini. Gitu. Nah, saya sampaikan di akhir cerita C.S. Lewis. Apa yang membuat dia bertobat? Waktu di Oxford, dia mulai bergaul dengan intelek Kristen, orang-orang Kristen yang pintar. Salah satunya namanya J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien ini penulis The Lord of the Rings. Kalian pernah nonton filmnya. Yang tulis itu adalah intelektual Kristen. Mereka jelaskan pada C.S. Lewis begini. Pertama, Yesus itu bukan mitos. Dia benar-benar ada. Itu fakta sejarah. Yang kedua, kalau keinginan manusia akan sesuatu lebih dari dunia ini, itu bukti bahwa kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan. Jadi kalau dia bilang C.S. Lewis, kalau kamu merindukan sesuatu yang lebih besar dari dunia ini, sebenarnya Tuhan sedang menaruh penyembahanmu kepada Tuhan. Nah, dari situ C.S. Lewis bertobat. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia menjadi salah satu apologet Kristen paling masyhur di abad 20. Apologet itu pembela iman Kristen. Kalau sekarang Bapak sering ikut apologet Kristen yang banyak-banyak itu. Di abad 20, di tahun 1900-an, C.S. Lewis itu menjadi apologet Kristen yang besar. Nah, saya sampai pada bagian akhir, silakan pemusik dan WL ke depan. Bapak Saudara, menurut Yohanes 15 ayat 16, dia bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kalau kita percaya bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan, cepat atau lambat, atau mungkin kita sudah alami, kita akan dibawa ke padang gurun itu. Kita akan dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita bilang kita adalah anak Tuhan, maka kita akan dibawa ke sana. Dan ketika kita ada di padang gurun, bersiap-siaplah. Mungkin kita juga tidak siap, tapi minimal bersedialah. Kita akan sendirian. Mungkin orang yang dulu kita tolong, dia tidak akan toleran kita. Lalu kita mulai, ini orang pun culas dulu, bantu dia susah bantu dia. Nah, itu dulu. Itu dulu karena kamu ada di kota, sekarang kamu ada di padang gurun. Tidak ada orang yang lewat itu jalan. Dan tidak ada yang mau toleran kita. Dan hasil dari kesendirian di padang gurun adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Paulus di dalam semua, Paulus yang tadi saya cerita soal C.S. Lewis, dengan segala kehebatan mereka merasa mereka adalah sesuatu. Mereka punya arti, ketika Tuhan bawa mereka ke padang gurun, mereka sadar, saya tidak ada apa-apanya. Tidak ada arti hidup saya. Tuhanlah yang berarti yang menolong kita. Dan apapun keadaan kita saat ini, Bapak Mama Saudara, kita katakan kita sudah rusak, hidup kita sudah hancur, tidak ada lagi harapan. Tetap Yesus datang menawarkan harapan kepada. Yesus mengharapkan jalan bersamaku. Aku mendukungmu di atas sayap Raja Wali. Kalau kamu merasa bahwa begitu banyak masalah dalam hidupmu, berlutut di hadapan Tuhan, bersyukur. Tuhan, sekarang saya rasa tidak ada yang menolong saya. Saya rasa hidup saya hancur, tapi saya itu perasaan saya, tapi yang saya percaya, saya ada di atas sayap Raja Wali. Tuhan menopang saya. Tuhan tidak tinggalkan saya. Saya hanya rasa itu perasaan saya. Tapi kebenarannya adalah saya ada di atas sayap Raja Wali. Fakta dunia ini tetap
tunduk kepada kebenaran. Apapun faktanya, apapun realitanya kita dengan segala tantangan, penderitaan, omongan orang, apapun itu, kita ada di atas sayap Raja Wali. Percaya dan syukuri itu. Dan setiap kita punya padang gurun masing-masing. Saya pernah Tuhan bawa ke padang gurun selama 6 tahun. Menderita sakit 6 tahun. Tapi puji Tuhan, saya sembuh tanpa pertolongan medis. 100% karya Tuhan dalam hidup saya. Itu pengalaman saya. Bapak Mama semua saudara punya kelas padang gurun masing-masing. Dan kita tidak bisa hakimi orang dengan keadaannya. Setiap kita ada didikannya. Tapi yang pasti, di padang gurun itu kita akan belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan.